Ya, kita mulai saja ini dialog kita hari ini adalah lowongan untuk para pendatang. Selamat datang sebelumnya kepada Bang Mufidah Hidayatullah. Terima kasih. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bilang selamat datang juga salah saya tadi. Maksudnya selamat datang pendatangnya jangan pada datang gitu maksudnya. Nah, tapi kita akan menyapa dulu Pak Priyono yang saat ini sudah ada di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta. Selamat siang Pak Priyono. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Priyono, ini kalau kita tahu kan tidak bisa kita pungkiri bahwa memang setiap ataupun urbanisasi dengan jumlah yang kerap besar akan datang pada saat selesai libur Lebaran ya. Betul. Pasti selalu akan terjadi. Nah, ini berbagai upaya juga sudah dilakukan terkait dengan mengantisipasi hal ini. Dan apakah memang salah satu dari adanya membuka 9.000 lapangan pekerjaan ini adalah salah satu upayanya? Atau seperti apa sebenarnya dengan adanya 9.000 lapangan kerja ini? Iya, terima kasih Mbak. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak ya, terlebih dahulu akan saya sampaikan kondisi ketenagakerjaan di DKI Jakarta bahwa jumlah perusahaan yang ada di DKI Jakarta ini kurang lebih 31.700 dan mempekerjakan tenaga kerja itu kurang lebih 4.570 Mbak. Nah, menyikapi kondisi demikian dan tentunya kalau kita lihat jumlah penganggur ini juga masih relatif cukup tinggi, yaitu sekitar 400-an lebih, dan pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta ini kurang lebih 167.000. Nah, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov DKI dalam rangka mengurangi pengangguran. Apalagi kalau dikaitkan dengan adanya urbanisasi, Mbak, setelah Lebaran. Ya. Tentunya, Pak Priyono, apakah jumlah 9.000 sebenarnya alasan dari 9.000 tenaga kerja yang akan, lapangan kerja yang akan diberikan itu cukup ideal begitu? Ya begini, ini juga sebenarnya belum signifikan ya. Namun demikian, ini menyikapi hal tersebut, tentunya Dinas Tenaga Kerja berupaya melakukan kerjasama atau MOU dengan perusahaan-perusahaan yang sekiranya dapat menerima para penganggur khususnya warga DKI Jakarta. Namun demikian, tentunya perusahaan-perusahaan dalam rangka menerima para pekerja itu tentunya juga ada persyaratan atau kualifikasi tersendiri. Dengan kata lain, tentunya juga harus mempunyai keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan langkah awal Mbak, dengan peraturan gubernur tentang pelatihan, yaitu Pergub nomor 25 tahun 2015, ini juga mempersyaratkan, ini agak diperlunak ya. Tadinya kalau persyaratan masuk BLK atau mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja itu minimal adalah pendidikan SLTA, sekarang pun tidak harus SLTA, Mbak. Jadi SD, SMP pun bisa. Ya, baik, dan umur itu minimal adalah 17 tahun. Pak Priyono, ya, Pak Priyono, maaf saya potong. Ini kalau terkait dengan Anda mengatakan adanya MOU sebelumnya. Nah, ini dengan jumlah beberapa lapangan pekerjaan yang sudah ada di Jakarta, kira-kira untuk MOU ini berapa lapangan kerja ataupun berapa jumlah perusahaan yang sudah bekerja sama saat ini? Sementara ini sudah 170 perusahaan, Mbak, yang sudah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja atau BLK yang ada di DKI Jakarta. Dalam bidang apa kita saja, ada 7 buah BLK, Mbak. Itu otomotif, tata boga, tata busana, teknik pendingin, las, dan lain sebagainya, Mbak. Iya, itu untuk level apa saja, Pak? Nah, itu tentunya juga kalau katakan tata boga kan tentunya tidak harus SLTA, mungkin SLTP atau SD bisa.
Oke. Dan Baik. sekali lagi bahwa tujuan pelatihan atau memberikan keterampilan pada pencari kerja tidak hanya diarahkan untuk mengisi lowongan kerja, namun juga diharapkan dia juga berwira swasta, Mbak, nantinya. Oke, baik, kita ke Bang Pupida dulu. Ini terkait dengan tanggapan Anda, melihat tadi ada tanggapan dari Pak Priyono dengan adanya dibukanya 9.000 lapangan kerja ini terkait dengan urbanisasi dan beberapa lapangan kerja yang baru dibuka untuk para pengangguran. Tanggapan Anda? Ya, kita harus apresiasi ya upaya seperti ini, karena memang dalam konteks menekan arus laju urbanisasi ini bukan sesuatu hal yang mudah, pertama, dan syukur alhamdulillah lah ada upaya yang dengan secara signifikan, walaupun jumlahnya tidak akan mengakomodasi semuanya. 9.000 itu dibandingkan dengan angkatan kerja yang 4 juta aja sudah jauh sekali kan bedanya gitu. Jadi kalau saya melihat persoalan paling mendasar itu ketika terjadi suatu peluang pekerjaan itu ada yang namanya link and match. Artinya linknya, sambungannya ada. Tapi ketika mau matching dengan orang-orangnya, ini jangan tidak match gitu. Sehingga terjadi turnover orang yang terus-menerus gitu. Artinya yang lebih cepat daripada seharusnya mereka berkarir. Nah ini yang membahayakan sebenarnya, karena ketika mereka kemudian harus di PHK ataupun diberhentikan atau bahkan kehilangan pekerjaan ataupun mereka berhenti dengan sendirinya, nah ini terjadi sisa-sisa ataupun orang-orang yang sudah ada di ibu kota tapi kemudian tidak ada pekerjaan yang lainnya karena mereka baru saja berhenti gitu kan. Kalau balik ke kampung mereka juga sulit gitu balik ke kampung karena malu dan lain-lain, sehingga akhirnya banyak persoalan pengangguran di Jakarta ini yang harus dipikirkan. Makanya link and match tadi itu informasi seperti 9.000 lapangan pekerjaan itu harus secara detail disampaikan kepada masyarakat agar jangan semua orang mempunyai ekspektasi, oh kita coba-coba aja, mungkin saya bagian yang beruntung daripada satu dari 9.000 orang ini. Ya, ini seperti iklan yang menarik bagi para pendatang bahwa akan ada 9.000 lapangan pekerjaan yang akan dibuka betul, di Jakarta. gitu. Padahal yang datang mungkin pada puluhan ribu gitu kan. Jadi persaingannya sebenarnya berat sekali gitu. Nah, jadi ini yang harus disosialisasi. Artinya jangan coba-coba lah mendaftar kalau misalnya memang Anda tidak sama sekali sesuai dengan ekspektasi ataupun standar kriterianya. Ya, link and match ini yang harusnya disosialisasikan terlebih dahulu. Kalau level kompetensinya sendiri Bang Pupida, Anda melihatnya seperti apa? Sekarang 9.000 lapangan pekerjaan, tapi 400.000 sendiri pengangguran terbuka di Jakarta saat ini. Kalau memang kita bicara sektor formal, dan saya yakin yang diumumkan oleh Disnaker sendiri adalah sektor formal. Artinya memang harus mempunyai basis-basis standar kompetensi tersendiri yang ada di BNSP ya. Dan BNSP sekarang berbagai macam jenjang karir ataupun profesi gitu sudah ada standar kompetensinya, dan mereka memang ketika tadi diikut sertakan di dalam pelatihan BLK, kemudian mereka harus mengikuti yang namanya ujian kompetensi. Nah, ketika mereka lulus, mereka mendapat sertifikasi, dan ini yang bisa menjadi link and match tadi. Jadi memang mereka qualified untuk duduk di pekerjaan itu, sehingga mereka bisa mempunyai jenjang karir yang panjang begitu, tidak spot by spot, sehingga tiap tahun akan ada arus baru yang kemudian juga akan menjadi masalah di kemudian menumpuk begitu. Pak Priyono, apakah saat ini sudah ada sosialisasi begitu kepada calon tenaga kerja nantinya bahwa Anda membuka 9.000 lapangan pekerjaan di Jakarta saat ini? Ini perlu saya luruskan ya Mbak ya. Jadi yang 9.000 lowongan yang telah kita lakukan MOU dengan perusahaan itu bukan khusus untuk para pendatang Mbak sebenarnya. Ini yang perlu kita luruskan. Karena para pendatang yang nantinya berkeinginan mengikuti pelatihan di BLK atau di Pusat Pelatihan Kerja Daerah itu tentunya ada persyaratan, yaitu yang bersangkutan harus berdomisili di DKI. Artinya harus juga mempunyai KTP DKI dulu Mbak. Jadi bukan berarti pendatang langsung kita daftar, bukan demikian. Karena yang telah kita lakukan kemarin 7 pusat pelatihan itu telah melatih kurang lebih 3.000 pencari kerja, dan bulan Agustus ini untuk angkatan pertama selesai. Nanti kita susul untuk angkatan kedua, Mbak. Oke, berarti tidak menutup kemungkinankah bila misalnya si pendatang ini akan nanti mendapatkan domisili, ibaratnya mendapatkan KTP DKI Jakarta, lalu kemudian menyusul untuk mengikuti atau mendaftar mengikuti pelatihan itu, seperti itu Pak Priyono?
Iya, bisa. Oke, adakah mungkin kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan untuk mengikuti ini? Persyaratannya umur minimal 17 tahun dan kedua berdomisili di Jakarta, artinya KTP DKI. Harus ada pendidikan khusus kah atau memiliki keterampilan khusus seperti itu? Oh enggak, artinya dia dari umum pun bisa. Oh, oke. Tapi sebenarnya sekali lagi bahwa pendatang atau urban itu tentunya di daerah asal itu juga ada BLK Mbak seluruh Indonesia baik di kabupaten maupun tingkat kota. Semestinya kalau ingin mengadu nasib di Jakarta tentunya juga harus berbekal dengan keterampilan itu sendiri mestinya. Karena daya saing kita juga semakin ketat. Baik, Pak Priyono, kita tahan dulu, nanti akan kita lanjutkan usai jeda dan kita masih bersama untuk membahas dialog langsung kita hari ini. Tetaplah bersama kami.